Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rizwana dari kelas 4A PGSD dengan NIM 202033027. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep dasar sumber belajar yang mempunyai tujuan, fungsi, peran, sumber, dan media pembelajaran. Pengertian sumber belajar sendiri adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Pengertian yang kedua mengenai sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menjaga, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda nyata, model media, cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, prosedur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Contoh fungsi utama dari sumber belajar yaitu 1. Memperbaiki. Contohnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. 2. Memelihara. Contohnya, ketika kita mempelajari tentang suatu hal tanpa kita mempelajari kembali atau tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya ilmu yang didapat tidak terpelihara dan tidak terbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya pembelajaran tersebut, artinya kita mendapatkan feedback yang baik ketika kita melakukan pembelajaran yang baik pula. Fungsi umum dari sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, menembus batas jam pelajaran formal, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Kegunaan sumber belajar sendiri adalah 1. Dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Yang kelima, dapat menghindari para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Yang keenam, menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan. Yang ketujuh, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Selanjutnya, persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. 1.
Ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi, ketiganya itu sama-sama untuk proses sumber belajar, sumber daya pelajaran dengan media pembelajaran. Selanjutnya, perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Apa sih perbedaannya? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya dari sumber belajar adalah orang. Orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Selanjutnya, perbedaan yang kedua dari sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran sendiri adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Yang ketiga, perbedaan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya, dari media pembelajaran adalah media pembelajaran yang produksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD, Zoom, Google Meet, PPT, dan lain sebagainya. Jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar dilihat dari segi perancangannya. 1. Sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization. Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang ada di masyarakat. Selanjutnya, jenis sumber belajar. Secara umum, sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Pesan. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua, orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga, bahan. Sesuatu bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui alat. 4. Peralatan. Sesuatu bisa disebut hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima, teknik atau metode. Proses yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Yang keenam, lingkungan. Situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Kriteria memilih sumber belajar. Kriteria umum. Yang pertama, kriteria umum adalah ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah.
tetapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Mudah diperoleh, dekat tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Selanjutnya, kriteria memilih sumber belajar berdasarkan kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya adalah: 1. Memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua, pengajaran, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, presentasi, ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya, strategi merancang sumber belajar. 1. Mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, model penggunaan sumber belajar. Ada 3. 1. Guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber-sumber utama atau major resource. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga, pelengkap atau suplemen view. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.